Tuhan, hadirat-Mu yang begitu luar biasa, menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, ada Bapa yang mengasihi kami, ada Bapa yang begitu mencintai kami, ada Bapa yang begitu care, begitu peduli, dan Kau buktikan dengan kematian-Mu di kayu salib, ya Tuhan. Terima kasih buat kasih yang begitu dahsyat ini. Terima kasih buat kasih yang begitu luar biasa ini, yang sampai hari ini kami mau belajar dan belajar untuk boleh menikmati dan mengikuti kasih ini. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami lewat firman Tuhan yang dibagikan pada saat pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk bagi yang masih berdiri. Yang duduk tetap duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Amin. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua Bapak Ibu atas doa dan dukungannya selama ini. Walaupun dukungan suara nggak ada. Ini membuktikan dukungan doa itu lebih penting. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya saya menjadi dewan terpilih untuk periode 2024-2029. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ya sedikit kisah-kisah lah ya kan. Setelah diumumkan, kita lihat pleno, ternyata keluarga makin tambah. Paham lah maksud saya kan? Mulai bermasukkan SMS itu, aku memilih Bapak. Nambah semua ya kan? Ya. Akhirnya gara-gara nambah, ya kita pun tak tahu juga. Ada yang bilang, wah pendeta. Ada yang pesimis, oh bisa juga masuk pendeta. Ada yang pesimis, tapi ada yang setelah melihat kabar, wah luar biasa. Pendeta juga manusia. Ya. Iya kan? Sedikit kisah. Nah, ini sedikit supaya jangan tegang kali kita. Nah, saya ada bilang nggak nyambung, nah, ya? Dari kaki, kaki, dasi. Tapi kalau saudara udah berani bersikap tidak nyambung, saudara tahu bahwa saudara dikasih itu. Haleluya. Kau gak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Amin. Gak nyambung ini dari sepatu, saudara nyambung. Tapi saya tidak peduli. Karena saya tahu hati saya nyambung kepada Tuhan. Haleluya. Jadi suatu hari ada pendeta yang kayak gini lah, pakai jas, pakai ini. Dia bawa asisten ya saudara. Saya nggak tahu saudara pernah dengar cerita ini. Pendetanya agak tinggi lah reputasinya kan, agak ternama lah dia. Ya kayak Pak Nando lah gitu. Jadi satu hari dia main golf. Dibawanya asistennya. Ini tadi cerita bahwa pendeta itu juga manusia, rocker juga manusia, gitu kan? Dibawanya main golf mereka itu. Waktu main golf pendetanya ini dibawa asistennya, bawa sticknya, bawa payungnya segala macam. Dipukul pendetanya dengan jarak sekitar 100 meter gitu kan. Dipukulnya, tus. Pas mau masuk ternyata kelewatan lubang itu. Tahu dibilang pendetanya, buset, meleset. Datang asistennya, Pak Pendeta, nggak boleh bilang buset, pendeta loh. Jangan bilang buset, nggak bagus itu. Oh iya.
Promis. Jadi bola yang tadi, yang sudah dekat itu, dia pukul lagi sudah. Pukul, ini udah jarak sekitar 1,5 meter. Tiba-tiba waktu dia pukul, tekanannya entah gimana, kelewatan bola itu. Buset. Jangan kau pendeta. Thailand, promis. Kali ini kalau aku bilang nanti aku bisa berpetir. Ya, kan? Itulah janji Bapak pendeta ini kan. Aku bisa berpetir. Iya, jangan yang pendeta, kata asistennya ini. Jadi asistennya ini mungkin kayak panggil tari lah ya kan. Jadi pas pukulan terakhir, pas lagi mau dipukul, entah gimana, buset, leset, dibilang pendeta. Betul saudara, batuan dari atas, petir, disambar petir, tapi yang kenapa? Asisten dan para komentar ini, suara dari atas, buset, meleset kita. Yang kena sambar asistennya, meleset dia. Nggak usah terlalu stres sekali, ya. 6 bulan ini ya perlu banyak perjuangan. Baik, kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini mungkin ayat firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan. Tapi bagi saya secara pribadi ini menguatkan saya kembali, terkhusus dalam perjalanan-perjalanan yang baru saya alami ini sangat menguatkan iman saya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menunggu Tuhan, katanya apa? Mendapat kekuatan baru. Ada yang dinantikan, ada yang tunggu. Kalau firman ini katanya tetapi. Berarti ada orang yang menunggu bukan Tuhan. Ada orang yang menanti bukan Tuhan. Ya kan? Ada sesuatu yang bukan Tuhan yang dinanti. Makanya keluar kalimat bahasa tetapi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Ini bahasa tetapi ini pun kita perlu belajar dan perlu hati-hati menggunakannya Bapak Ibu. Karena kata tetapi ini akan menghapus pernyataan sebelumnya. Ya kan? Aku mengampuni engkau, tetapi jangan kau ulangi lagi. Ini kan bahaya kata tetapi ini, ya kan? Kau memaafkan, tetapi bahasa tetapi ini akan menghapus pernyataan sebelumnya. Nah, kita nggak tahu apa yang sedang kita nantikan. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang sedang Bapak nantikan. Dan saya percaya semua kita menantikan sesuatu. Jadi semua menantikan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu nantikan. Mungkin menantikan pekerjaan baru, mungkin menantikan berkat baru, mungkin menantikan rumah baru, mungkin menantikan pelayanan, mungkin menantikan ada yang ditunggu. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita belajar kekuatan baru seperti apa di sini diumpamakan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Saudara-saudara, ada yang pernah atau ada yang punya burung raja wali? Jadi burung raja wali ini adalah burung yang sangat spesial dan yang sangat kuat di antara habitatnya. Artinya di antara burung raja wali lah burung rajanya. Namanya juga raja wali. Bukan karena hanya nama, tapi memang burung raja wali ini bisa memandang sejauh 6 km. Bayangkan ya,
6 kilometer bisa dipandangnya. Makanya mangsa sekecil tikus pun bisa dia tahu. Dan burung Raja Wali ini memiliki kekuatan di sayapnya dan bisa terbang 350 km per jam. Kalah MotoGP. Jadi dia kalau terbang itu bisa cepat. Dan burung Raja Wali ini maksimal dia hidup di usia 60 tahun. Tapi pada waktu usia 60 tahun, dia punya dua pilihan pada waktu itu. Untuk mati atau untuk hidup kembali. Kalau dia hidup kembali, dia akan hidup sampai 60 tahun lagi. Berarti kalau kita total, Raja Wali bisa hidup 120 tahun. Pada usia 60 tahun, Raja Wali inilah akan menentukan hidupnya untuk mati atau untuk lanjut. Dan itu adalah masa transformasi atau masa perubahan yang paling sakit. Diambil Raja Wali itu memutuskan. Kenapa? Karena pada usia 60 tahun, Raja Wali itu paruh atau munculnya itu akan sudah semakin panjang. Dan sudah akan, patoknya itu sudah mau ke leher. Jadi udah susah untuk memakan makanan. Dan usia 60, Raja Wali itu cakarnya udah tumpul. Dan usia 60, sayapnya itu, bulunya itu sudah tidak ada kekuatan. Sehingga apa yang dilakukan Raja Wali pada usia umur 60 tahun? Dia akan terbang, ini Raja Wali yang memilih untuk hidup kembali. Dia akan terbang ke gunung paling tinggi. Dia akan cari itu batu-batuan. Lalu dia akan patok itu batu-batu. Sampai paruhnya itu hilang. Sampai paruhnya itu hancur, sampai paruhnya itu habis sehingga muncul paruh baru. Ketika muncul paruh baru, dia akan cabutin itu bulunya sampai botak. Cek kawan kita. Jangan lihat kanan kiri, lihat ke depan. Dicabutnya itu semua bulunya. Lalu kukunya yang tadi tumpul tadi dicabutinya, dipatoinya sampai keluar kuku baru. Setelah dia botak, dia akan kepakkan sayapnya, dia akan nantikan matahari. Dia akan pandang itu matahari. Proses transformasi ini terjadi selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ketika bulu-bulu baru bermunculan, kuku-kuku baru bermunculan, paruh yang baru bermunculan, dia akan hidup 60 tahun lagi. Itulah kekuatan Raja Wali yang diumpamakan dalam firman Tuhan ini kepada kita. Jadi hebat penulis ini. Dia tidak hanya menulis diumpamakan kepada contoh-contoh yang tidak real. Inilah contoh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jadi orang yang menantikan Tuhan ini adalah orang-orang yang punya visi, punya pandangan jauh, ya, dan punya keberanian dan punya iman. Kenapa? Karena dia menghadap matahari yang memberikan kekuatan. Matahari ini Tuhan kita, saudara. Tuhan itu matahari, bukan matahari sini. Matahari sekarang itu Tuhan bagi Raja Wali. Tapi kita itu punya Tuhan yang diumpamakan seperti matahari. Nantikan matahari itu, kau akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Nah, kira-kira apa yang sering terjadi waktu kita menantikan sesuatu? Iya kan? Ada yang pernah menantikan kapal, ada yang pernah menantikan pesawat, ada yang pernah menantikan atau menunggu seseorang untuk datang. Ada banyak hal yang sering terjadi di dalam proses penantian ini. Salah satunya bosan, ya kan? Bosan. Kadang-kadang, sebelum menikah, janji pacaran, ya kan? Janji ketemu jam 5, lagi-lagi datang jam 4, pakai parfum kanan kiri, atas bawah, belakang sampai samping, pokoknya parfum hilang. Pokoknya 1 kilometer bisa orang mencium. Siapa nih kira-kira gitu kan? Itu sebelum pacaran. Udah nunggu dia di depan pintu rumah. Datang orang tua dan cepat kali datang kau cowok kau itu. Itulah calon era bapak. Kira-kira gitu kan? Sudah menikah saudara, janji jam 5, datang jam 6. Itu tadi menanti, menunggu. Jadi ada proses menunggu di sana, dan ketika menunggu bosan kali. Mertua pun sudah bilang, kemarin pacaran datang jam 5, sekarang datang jam 4, sekarang jam 6. Mulai bosan. Ini yang sering terjadi di dalam penantian, dalam menunggu.
Apalagi yang sering terjadi penantian. Ya, kadang-kadang kita jadi menolong Tuhan. Apa yang kita tunggu tidak datang, lalu kita bereaksi untuk membuat cara kita. Cara kita supaya membantu Tuhan. Ini misalnya dalam kisah Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi apa yang terjadi? Yang dinanti-nantikan Abraham sama Sarah tidak terjadi. Lalu di ruang penantian itu mereka mau menolong Tuhan. Mereka bosan, mereka tak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka menolong Tuhan. Cara mereka menolong Tuhan apa? Sarah bilang begini sama Abraham, ya yang Beb, udahlah kau hampiri aja pembantu kita. Kira-kira apa? Abraham bilang apa? Jangan. Tapi Abraham bilang, jangan gak jadi. Waktu Sarah bilang begitu sama Abraham, kau hampiri pelayan kita. Wah, puji Tuhan, praise the Lord, kira-kira gitulah kan? Akhirnya dihampiri, ya kan ini kan proses membantu Tuhan kan? Ini gak ada yang live ya? Ini hanya recording kan, tadi bukan live di Facebook ya? Oke? Jangan live di Facebook. Ada banyak orang-orang yang menunggu. Menunggu ini adalah bicara tentang kesetiaan. Amin. Menunggu ini bicara tentang komitmen sama Tuhan. Bagaimana kisah Yusuf? Saudara tahu Yusuf kan? Yusuf adalah salah satu suku Israel atau salah satu anak Yakub yang berjumlah 13 kalau kita ikutkan si Dina, si perempuannya. Yusuf ini anak ke-11, Benjamin anak ke-12. Dan menurut Alkitab, Yusuf ini adalah anak yang sangat disayangi dan dibanggakan atau dianapaskan oleh Yakub. Nah, karena perlakuan Yakub ini kepada si Yusuf seperti ini, bencilah saudara-saudaranya. Betul? Lalu ketika itu benci, tiba-tiba Yusuf bermimpi. Bukan tiba-tiba, tidurlah Yusuf bermimpi. Mimpi dia pertama apa saudara-saudara? 11 berkas gandum saudara-saudaranya jatuh atau tertunduk kepada gandum si Yusuf. Lalu Yusuf, dia tahu konteks bahwa abang-abangnya lagi benci sama dia. Dia ceritakan mimpi ini kepada mereka. Semua berkas kalian menyembah berkasku. Oh, kau mau menyembah? Kau mau mengatakan bahwa kami ingin menyembah engkau ya katanya. Lalu karena hal itu Alkitab mencatat makin bencilah mereka, ya kan? Lalu setelah makin benci, Yusuf bermimpi lagi yang kedua. Yang kedua mimpinya apa? 11 bintang, matahari dan bulan menyembah Yusuf. Ini lebih konkret, ya kan? Apakah dengan konteks dia dibenci, semakin dibenci, Yusuf tidak berani menyampaikannya? Tetap menyampaikannya, oke? Disampaikannya lah ini kepada abang-abangnya dan kepada orang tuanya. Sekarang tidak abang-abangnya marah, orang tuanya pun marah. Kau suruh kami menyembah engkau ya? Apa yang terjadi? Tuhan kasih visi kepada Yusuf. Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf. Tapi dalam penantiannya, dia mengalami apa? Dia mengalami dibenci. Dia mengalami semakin dibenci. Dia mengalami dalamnya sumur. Tahu sumur? Lalu dia dibawa ke sumur. Oke, coba kita sedikit bicara sumur ya. Suara sudah ada agak-agak tunduk ini. Kita bicara sumur dulu. Suatu hari suami istri cekcok lah suami istri. Bukan istri ini cerewet kali, pokoknya saking cerewetnya suaminya ini gondok disorongnya istrinya ini ke sumur. Lagi nunggu disorong masuk istrinya ini ke dalam sumur. Nunggulah suaminya ini juga. Tiba-tiba tahu apa yang keluar dari sumur? Makhluk hitam bersayap, berasap-asap, singkat cerita hantu. Naik dia kata, jangan. Gak kuat aku di bawah, ngomong terus kan saya. Gak hantu, gak kuat. Gak kuat aku di bawah, ngomong terus.
Yusuf di dalam sumur. Tapi dia tetap setia. Dia tetap menantikan Tuhan. Apa? Dia dijual ke Mesir, jadi budak. Apakah dia bosan? Apakah dia mempertanyakan Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi mungkin alami adalah manusiawi kalau Yusuf bilang, kok kayak gini sih Tuhan? Kau yang kasih mimpi, ku ceritakan tapi ini aku dapat. Mungkin ya kita mau dapat buah manggis lagi ya kan. Secara kedagingan pasti Yusuf akan mengalami itu. Tapi at the end, pada akhirnya dia tetap menantikan Tuhan. Dia tetap setia. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa di rumah si Potifar pun dia menjadi orang yang sangat disayangi. Orang-orang yang menantikan Tuhan banyak orang yang sayang. Katakan amin. Bilang kanan kiri saudara, kamu disayang Tuhan. Haleluya. Kalau orang yang disayang Tuhan dicari-cari, bahkan istri Potifar mencari dia. Saya nggak tahu kalau saudara dicari istri Potifar. Haleluya. Tapi Yusuf lari. Yusuf lari, dia tetap menantikan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia masuk ke penjara. Jadi prosesnya ini Bapak Ibu, dia umur 17 tahun dapat mimpi, umur 30 tahun baru dia jadi wakil Perdana Menteri. 13 tahun dia nantikan Tuhan itu tanpa bosan, tanpa komplain, tapi dia tetap setia. Dia menantikan Tuhan. Karena saya percaya dia juga mendapat kekuatan baru ketika dia menantikan Tuhan. Amin. Bagaimana Rasul Paulus 3,5 tahun dia harus menantikan masa training waktu dia buta, dia mendapat penglihatan daripada Tuhan. Bagaimana Yesus sendiri pun menantikan sebelum dia terjun ke dalam pelayanan. Artinya ada proses-proses menantikan. Jadi waktu kita menantikan, jangan komplain, jangan bosan. Akan ada banyak hal-hal yang terjadi waktu kita menantikan. Oke, saya lupa ini selamat kepada Bapak Joshua dan Ibu Santi. Ya, buat pernikahan kedua. Karena pernikahan pertama ada kan? Ya bukan 2 kali kawin maksudnya. Oke, satu pesan saya, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi tidak ada keluarga yang tidak sempurna. Semua keluarga sempurna. Oh, ngeri kan? Nanti lah kita ada konflik, tapi nggak usah lagi ini. Artinya tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada yang tamat, tapi semua keluarga itu sempurna. Oke, kembali pada firman Tuhan. Penantian. Yusuf tadi menantikan, Paulus menantikan, bahkan Yesus juga menantikan. Dalam menantikan ada rasa bosan, ada rasa di tengah-tengah kita menunggu sesuatu akan ada banyak masalah, ya. Jadi misalnya kayak satu keluarga dia menunggu, yang ditunggu-tunggunya nggak datang. Kadang-kadang dalam penantian iri hati, kadang-kadang dalam penantian cemburu. Apalagi keluarga yang baru ya, jangan pernah kalian itu mengikuti satu pedoman, aku ingin kayak keluarga itu. Tidak, itu tadi saya bilang, semua keluarga itu sempurna. Ya, belajar boleh, tapi untuk kopi nggak usah. Unik kok kita semua. Jangan nanti tetangga kalian yang beli kulkas, kalian yang kedinginan. Tetangga kalian beli AC, kalian yang kedinginan. Kenapa? Mungkin nanti Santi bilang, bang, beli kulkas lah. Kenapa? Tetangga udah beli, gitu kan? Beli AC lah, tetangga udah beli. Ini namanya iri. Jangan. Jos? Karena kita udah umur 43, ya, sudah pernah melewati umur 30. Kalian memang belum pernah. Jangan kalian lihat, wah Pak Johan itu, wah makan di ayam binadar, makan di luar terus, ya kan, makan di pangsit. Ya, jangan tuntut-tuntut ya Santi, ya ini baru menikah. Kalau Santi nanti bilang mau makan di luar apa? Mau meja taruh depan pintu. Kan di luar. Ini kan di luar ya, benar. Tetap makan di luar. Unik.
pernikahan ini unik. Istrinya lagi masak, ya kan? Santi lagi masak, dikasihkan sama Bang Yos. Gimana Bang? Enak kan masakanku? Enak. Serius lah ngomongnya. Enak. Lebih enaknya makanan di luar kan? Enggak, lebih enak kamu sini loh. Pokoknya sampai enak loh. Terakhir kalah dia. Ya udah lebih enak makan di luar. Waktu dibilang si Joshua bilang yang lebih enak makan di luar, disiram Santi pakai air keras. Apapun salah. Nah, itu wanita ini Jos. Wanita ini makanya disebut makhluk halus. Makhluk halus dan makhluk unik. Ya. Jadi harus belajar. Ya, harus lebih rajin kita memuji. Dalam memuji diperlukan iman, saudara-saudara. Aku terpancing ceritakan masalah pribadi jadinya. Untungnya ada di sini. Memuji itu perlu iman. Sekarang kalau ada anak agak selek, cantik kan nih kalau dalam. Baru kesel tadi. Itu aja tak bilang. Apapun kita bisa salah, apapun kita bilang bisa salah. Itulah keunikan wanita. Harus tahu kita itu. Ya. Kadang-kadang wanita ini kan memang dia hidup dengan telinganya. Sementara kita ini hidup dengan mata kita. Udah tahunya dia baru bangun tidur, jelek ya. Ngecesnya di mana-mana, ya kan? Tapi setiap pagi kalau kita bilang, cantik kali bu sayang. Dia udah tahu itu bohong, tapi bilang, akan beda jalan itu. Beda lah pokoknya hari itu. Pokoknya hari itu akan beda. Akan beda. Ya, nah, ini kok bisa lari ke sana tadi? Nantikan Tuhan. Ada rasa bosan, akan ada masalah-masalah kayak Yusuf ini. Ini masalah loh yang dia hadapinya. Kalau dia menyerah habis. Nah, tapi saya nggak tahu apakah pernah saya bagikan ini. Ketika ada masalah, ada tantangan dalam kehidupan kita, jangan lari. Mari kita naikkan level iman kita, level yang kemana tidak menyelesaikan masalah, tapi menjadikan masalah menjadi satu rezeki, menjadi satu berkat, menjadi satu mujizat. Dalam ruangan penantian, ini kan bosan, semua ini kan masalah ini sebenarnya. Nah, ketika saudara menghadapi masalah, firman Tuhan ada mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa-biasa saja. Jadi ketika ada pencobaan, jangan lari, hadapi. Tapi mari kita menghadapi tidak untuk selesai, tapi lewat pencobaan ini bagaimana kita diberkati Tuhan. Waktu SMP, masalah saya adalah bahasa Inggris. Setiap kali ada pelajaran bahasa Inggris, saya cabut. Cabutlah kami ke beberapa orang ke Pokok Beringin. Di Pokok Beringin itu ada jual mie ayam. Disitulah kami makan mie ayam. Habis kelas bahasa Inggris selesai, kami masuk lagi. Kami pikir SMA masalah ini sudah selesai. Ternyata ada lagi bahasa Inggris. Cabut lagi. Jadi kalau tidak saya hadapi, saya akan takut terus sama dengan bahasa Inggris. Ya kan? Lalu masuk sekolah ke Singapura. Masuk sekolah ke Singapura, udahlah, habislah. Apa yang dibilang pun kita tak tahu. Ada orang Afrika, ada orang Vietnam. Pokoknya bercampur aduk lah semua bahasa Inggris ini. Lalu saya teleponlah ke Batam, ke bapak kita, Pak Johannes Tarigan. Saya angkat bendera putih. Saya mau pulang. Kenapa? Gak ngerti apa yang dibilang orang ini. Betul. Itu Pak Johannes saksi hidup, kita tanya nanti. Pulanglah ke Pak, gue bilang. Kenapa? Nggak ada orang di sini. Oh jangan, kau masih lumayan itu. Kenapa? Oh tahu lah kan bapak kita ini kan bisa membuat pokoknya mantap lah. Diceritakan lagu saksinya. Kau masih begitu? Aku bilang ban aja masih but. Ya kan? Baru waktu aku datang ke situ, tahu mau dibawa mana? Aku tanya mau bedroom kan gitu kan? Lalu aku bawa kertas kardus Indomie, aku bawa tas, aku dibawa ke toilet, aku dibawa. Aku bilang, maksud aku tuh tempat tidur kan,
Tapi karena aku bilang bathroom, aku dibawa ke toilet. Dalam hatiku, kurang ajar kali orang ini. Masa aku mau tidur di sini? Lalu kayak mana? No, I say sleep. Oh, betul. Akhirnya dibawa aku ke tempat tidur, ke kamar. Itu kualani, kau masih nggak ngerti. Jadi gimana? Ya udahlah Pak, Bapak udah bilang gitu, lanjut lah. Jadi apa yang terjadi setelah 6 bulan? Saya hadapi jadinya bahasa Inggris itu. Selama ini saya lari, saya menghindar. Ternyata masalah itu akan selalu ada di sana. Tantangan itu akan selalu ada di situ. Kalau kita tidak hadapi, habislah kita. Akhirnya 6 bulan kemudian saya belajar Google segala macam, kerjain tugas sampai subuh. Yang alumni BIU tahu lagi. Akhirnya ternyata bahasa Inggris ini Bapak Ibu bukan di hebatnya bahasa Inggris kita. Namanya bahasa ini kan alat komunikasi kan. Yang penting kita berani mengkomunikasikannya sepanjang dia mengerti, jadi barang itu. Kalau orang Jawa bilang, I talk to them. Bahasa Inggris kita ada batak-bataknya. Sepanjang dia mengerti, itulah komunikasi. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngomong. Kalau dia ngerti, jadi barang itu. Akhirnya saya hadapi masalah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, ada tantangan, jangan lari, jangan pura-pura nggak lihat, jangan tutup sebelah mata. Identifikasi, selesaikan. Bagaimana dia bisa menjadi berkat? Amin. Seorang guru kungfu. Saya baru sama anak-anak nonton Kungfu Panda. Jadi pendekar naga. Jadi seorang guru dia bilang begini, saya akan memberikan ilmu terakhir saya kepada yang saya pilih. Dipilihnya lah yang agak pendek, botak, ngambil tarik. Kata lagi jadi. Sini kamu katanya, yes ibu katanya, yes suhu. Aku akan memberikan ilmu terakhir kepadamu. Oh, kenapa saya? Aku melihat kau baik segala macam, tapi kan saya kurus. Ada satu syarat yang harus kau lakukan untuk mendapatkan ilmu ini. Siap, suhu, kata dia kan. Setiap pagi, jam 5 pagi, kau naik ke bukit itu, kau daki bukit itu, sekitar 1 jam ke atas, lalu di atas bukit itu ada batu besar. Kau dorong batu besar itu. Habis itu, setelah kau dorong, turun kau. Oh, siap. Itu aja syaratnya kan. Siap, oke. Mulailah kerjakan dalam naiknya Bapak Saudara. Hari pertama, naik gunung 1 jam, didorongnya tak bergeser batu ini, besar ini, dia turun. 1 tahun dikerjakannya, tak bergerak batu itu. Masih semangat dia kan? Sampai 2 tahun tak bergerak batu itu. Akhirnya menyerahlah dia. Datanglah dia kepada suruhnya. Sibu, ya kayaknya Sibu salah orang. Kenapa? Harusnya Pak Saud ini. Loh, kenapa kau bilang? Karena batu itu gak bergeser. Loh, kau lupa perintah. Apa perintahku? Tiap pagi jam 5 mau naik, kau sorong. Iya, tapi gak bergeser. Mana ada kau bilang suruh kau geser? Kau suruh kau sorong. Dorong. Loh, jadi fungsinya apa sih bukan? Nah, sekarang selama 2 tahun coba kau lihat lengan kau. Oh, memang tiba-tiba kayak berotot. Bengkak lengannya. Oh ya pula ya. Ditengoknya pahanya kayak kodok peret. Kayak kodok yang bisa dimakan itu. Berotot dia kan. Tahu kan kodok yang bisa dimakan kan? Oh. Kau kusuruh naik setiap pagi jam 5 lalu mendorong. Bukan supaya masalah itu bergeser, tapi supaya masalah itu membuat otot-otot imanmu semakin kuat. Haleluya. Untuk membuat otot-otot rohanimu semakin kencang. Amin. Jadi kalau ada masalah saudara, itu membuat iman kita semakin kuat. Kalau saya tidak hadapi bahasa Inggris itu, saya tidak akan pernah bisa berani berbahasa Inggris. Saya tidak bilang hebat bahasa Inggris saya. Lebih hebat anak saya. Anak saya Jocelyn itu bahasa Inggrisnya sudah macam orang Amerika. Kadang-kadang minder saya bahasa Inggris sama dia.
Karena teman-teman saya orang Singapura bilang, wah ngeri juga anak ya. Jadi kadang-kadang masalah itu tidak akan menggeser Bapak Ibu, tetapi apa? Itu membuat otot-otot rohani saudara kencang. Otot-otot rohani iman saudara kuat. Jadi kalau saudara mengalami itu di dalam penantian, kadang-kadang Tuhan belum mengizinkan apa yang mau nantikan itu dapat, karena mungkin Tuhan merasa belum cocok. Kadang-kadang cara Tuhan untuk menunjukkan cintanya kepada kita adalah dengan tidak memberikan apa yang kita minta. Saya nggak tahu saudara bisa pahami. Kalau ada yang saudara minta, Tuhan tidak kasih, kan sering kita bilang Tuhan nggak sayang sama aku. Oh jangan, justru karena itu dia sayang sama saudara. Anak saya Natania umur 11 tahun, saya tidak memberikan dia naik mobil. Apakah saya mengasihi dia atau tidak mengasihi dia? Saya mengasihi dia dengan tidak memberikan izin dia naik mobil. Kenapa? Belum waktunya. Jadi kalau saudara menantikan sesuatu belum dapat, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk saudara. Tuhan lagi berproses dalam hati saudara. Tuhan lagi membuat hati saudara itu supaya sanggup. Jadi jangan takut kalau orang lain sudah dapat, saudara belum dapat, mulai salahkan Tuhan. Ya, seperti saya bilang tadi, orang dapat kulkas, saudara yang kedinginan. Orang dapat AC, saudara yang menggigil. Ada semua waktunya. Amin. Ada semua waktunya. Jadi jadilah seperti burung Raja Wali, punya pandangan khusus tentang tajam, punya kekuatan saya. Saya sudah pernah ceritakan ini, tapi saya suka bagikan ini. Kenapa? Ini sangat memberkati saya. Seekor gajah, dia kalau hamil sekali berapa tahun? 2 tahun. Dan kalau dia melahirkan satu bayi gajah besar. Lalu seekor anjing itu hamil hanya 63 hari atau 2 bulan. Dan sekali melahirkan, anaknya itu bisa 5 sampai 8. Oh, papis, ya kan? Lalu satu hari si anjing ini bilang begini sama si gajah, aku sedang hamil. Si gajah bilang, oh aku sudah hamil. 2 bulan kemudian si anjing datang dengan membawa 8 anaknya. Oh aku sudah melahirkan. Si gajah bilang, oh aku masih hamil. 2 bulan kemudian udah 16 yang dibawa. Oh ini tiap hari ini hamil di si anjing ini. Sampai 2 tahun saudara, hampir 50 lah dibawa anaknya. Dibilangnya sama si gajah, kau tak betul hamil. Oh aku hamil, oh aku sudah bawa 50 anak, kau sampai sekarang tak melahirkan. Lalu tahu si gajah bilang apa? Ini perbedaan kita. Kau memang sudah melahirkan, tapi aku masih menanti. Dan yang ku nanti-nantikan adalah sesuatu yang besar. Amin. Kalau apa yang saudara nantikan belum ada tanda-tanda kenyataan, jangan takut. Jangan-jangan yang saudara nantikan adalah sesuatu yang besar. Amin. Jangan salahkan kanan kiri, tetap setia, karena menanti-nantikan ini bicara tentang kesetiaan. Dan Tuhan juga menantikan kita. Tuhan menantikan saya, Tuhan menantikan saudara, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang belum terima Yesus, dia sedang menantikan saudara. Dia menantikan orang-orang yang hilang. Kenapa? Karena orang-orang yang hilang itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat mulia. Jadi saudara dan saya dinantikan Tuhan karena kita adalah sesuatu yang besar, kita adalah sesuatu yang mulia, kita adalah sesuatu yang berharga. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seumpama burung Raja Wali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya.